Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Rahmah. Nomor induk mahasiswa pendidikan profesi guru 23117200587. Nomor UKG 201509939. Mahasiswa PPG Pendidikan Ekonomi Angkatan 2 dalam jabatan LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Rabu, tanggal 6 Desember 2023, melaksanakan video pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja PPL Pendidikan Ekonomi di SMA Negeri Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap untuk belajar ekonomi hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiklah kita membaca doa dulu ya. Silakan ketua kelas maju untuk memandu baca doanya. Baca doa dimulai. Akan duduk, dan sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Yang Dirjen silahkan maju ke depan, Ibu minta bantu. Ya, silahkan berdiri.
kasih. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya sama kalian, apakah masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu? Ayo. Apa? Tentang apa? Ya, kelangkaan tentang apa itu? Iya, susah didapat. Apa yang menjadi tugas kelompok minggu kemarin? Iya, karena kelangkaan gas LPG kilo. Iya, oke, terima kasih. Sekarang hari ini kita masuk materi keempat tentang pembagian ilmu ekonomi. Siapa yang tahu apa itu pembagian ilmu ekonomi? Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, kalian sambil Ibu mau buka video, untuk tujuan kalian silahkan absen dulu. Ambil handphonenya masing-masing, kita absen di Google Classroom. Terus kalian silahkan isi yang kontrak kerjanya ya. Absen dan kontrak kerja. Jangan lupa ya, ekonomi. Oke, sudah selesai? Absen sudah selesai? Ya, terima kasih. Handphonenya taruh di meja dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kelangkaan sumber daya. Itu sudah minggu kemarin. Ya. Kemudian yang selanjutnya, menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan, dan kelangkaan. Itu pun sudah minggu kemarin. Kemudian menetapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyusun laporan penelitian sederhana dari materi nanti yang telah dipelajari. Materinya nanti Ibu ambil dari sebuah video, bagian pian lihat di depan, kemudian materinya itu ada di buku ekonomi halaman 165 sampai 166. Ya, oke. Selanjutnya, Ibu tampilkan. Halo semua, kali Silakan ini bagian kita akan perhatikan di mempelajari depan. mengenai tentang pembagian ilmu ekonomi. Apa saja sih pembagian ilmu ekonomi itu? Yuk tonton video berikut ini. Sebelum memasuki pembagian ilmu ekonomi, kita harus memahami apa itu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia guna memenuhi dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yakni memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu, seperti krisis moneter pada tahun 1998. Dalam teori ekonomi dibagi lagi nih menjadi 2 macam, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Makro mempelajari mekanisme ekonomi secara keseluruhan. Mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, konsumen, rumah tangga, produksi, atau perusahaan. Ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi ini dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Selain itu, terdapat cabang ilmu ekonomi lain yang dibagi menjadi 8 jenis, yakni ilmu ekonomi moneter, publik, internasional, industri, regional, ESDA, syariah, ESDM. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Ya, itu ada pembagian ilmu ekonomi. Kalian bisa baca. Ibu minggu yang lalu sudah Ibu bilang bahwa hari ini materinya tentang pembagian ilmu ekonomi. Itu ada di buku ya. Kalian tugas hari ini Ibu langsung berikan aja. Bagian pian. Tugasnya adalah yang pertama menyimpulkan pembagian ilmu ekonomi. Silahkan kalian mengambil posisi untuk kelompok masing-masing. Kalian menyimpulkan apa itu pembagian ilmu ekonomi. Bisa mencari bahannya dengan buku paket ekonomi yang ada. Kemudian yang kedua bisa membuka di Google, ya, cari aja tentang pembagian ilmu ekonomi. Kemudian yang telah Ibu paparkan itu masih ada di depan, oke? Selamat mengerjakan dengan tenang. Referensinya karena ditulis di sini, di bawahnya referensi dari buku paket halaman berapa, tulis di sini. Waktunya 10 menit lagi ya. Per kelompok nanti maju satu-satu ya. Ya. Semua kelompok maju nanti per kelompok masing-masing. Boleh aja dikasih nama kelompoknya, kelompok apa? Kelompok bunga atau kelompok nama pahlawan boleh. Silakan. Waktu tinggal 7 menit. Silakan kalian mengatur posisinya, kita ice breaking. Ayo. Sudah? Masih semangat? Oke. Hari ini ice breaking. Lawan kata yang Ibu sebut ya. Dilakukan dengan gerak tubuh kalian. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Depan. Ya. Kanan. Belakang. 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 Muka. Ya. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Kepala. Ayo. Konsentrasi dimulai. Tangan. Konsentrasi dimulai. Kaki. Tangan. Depan. Ya. Kiri. Muka. Muka. Kepala. Kaki. Kaki. Oke, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Oke. Sebelum bagian anak Ibu maju dengan kelompoknya masing-masing, Ibu ingatkan kembali bahwa ilmu ekonomi dalam pembagian ilmu ekonomi
Ada yang pertama ekonomi ini apa? Ya, yang kedua normatif. Kemudian ekonomi normatif ekonomi positif dibagi dengan ekonomi deskriptif, ekonomi terapan. Kemudian dari ekonomi terbagi lagi menjadi dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Penjelasannya sudah Ibu paparkan juga, sudah terdahulu tadi. Kemudian Ibu minta dari kelompok yang mana yang mau maju duluan untuk menyimpulkan tentang pembagian ilmu ekonomi. Silakan yang bersedia maju. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4 silahkan yang mau maju ke depan. Ya, silakan maju. Kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami tentang pembagian ilmu ekonomi. Ekonomi positif menitik beratkan pada untung dan rugi dan setiap kegiatannya, dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Ekonomi normatif adalah cakupan ilmu ekonomi normatif telah luas dari ekonomi positif. Analisis dalam ekonomi normatif biasanya berupa pertanyaan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Menurut Alfred Weisweiner dan Wallace C. Wargo membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dan perekonomian. 2. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. 3. Ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijaksanaan dan pedoman yang dapat menangani masalah ekonomi tertentu. Demikian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu kelompok 2. Selanjutnya yang mau bersedia siapa? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu secara garis besar terbagi menjadi 1. Ilmu ekonomi deskriptif, 2. Ilmu ekonomi teori, 3. Ilmu ekonomi terapan. 1. Ilmu ekonomi deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan kenyataan suatu kondisi dan persoalan ekonomi. 2. Ilmu ekonomi teori adalah analisis yang menjelaskan mengenai definisi, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. 3. Ilmu ekonomi terapan adalah analisis teori ekonomi untuk diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi terapan, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi internasional. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya siapa yang mau maju? Oke. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi positif. 2. Ilmu ekonomi normatif. Menurut Alfred
Westonler dan Douglas C. Hagau membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. 2. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori dibagi lagi menjadi 2 macam. A. Ilmu ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. B. Ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. 3. Ilmu ekonomi terapan yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Referensi dari buku paket halaman 165 sampai 166. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebagai pamungkas, kelompok boy paling belakang silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi secara garis besar. 1. Menurut Roha Shifri dalam buku yang berjudul 21 Teori Ekonomis tentang ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. A. Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan yang tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. B. Ilmu ekonomi normatif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk 4 kelompok yang sudah menyimpulkan atau memberi gambaran kesimpulan tentang pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi-bagi tadi anaklah berdasarkan pakar-pakar ekonomi. Ya, ada di buku itu ya? Ada. Oke. Kemudian dari empat kelompok, Ibu minta 1 perwakilan dari siswa kelas 10 ini menyimpulkan dari semua hasil dari semua kelompok. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian mikir per kelompok mana yang mau maju, siap-siap nanti Ibu tunjuk. Oke? Iya. Apakah sudah ada yang menulis hasil kelompok? Sudah. Oke. Dari kelompok depan, Ibu tadi lihat bagus. Kelompok 2, 3, 4 bagus. Dan yang paling lengkap, Ibu ada melihat tadi anak Ibu si Abdan ya. Abdan nanti Ibu minta menyimpulkan maju ke depan. Ayo, silakan maju. Sudah Abdan? Oke, masuk maju Abdan. Ya, ayo. Ya, kasih semangat dulu. Yang lain nyimak ya, nanti Ibu kasih kuis. Ya. Kesimpulan dari kelompok 1 bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Secara garis besar, pembagian umum ekonomi sebagai berikut. Menurut Roha Shifri dalam buku yang berjudul 21 Teori Ekonomis tentang ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi positif dan ekonomi normatif. A.
Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ekonomi positif berpandangan murni menitikberatkan pada untung dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya, tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Ilmu ekonomi disebut juga ilmu ekonomi deskriptif. B. Ilmu ekonomi non-normatif merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang membuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif lebih luas daripada ekonomi positif. Analisis dalam ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan ekonomi yang mewujudkan apa yang harusnya terjadi. 2. Menurutkan Alfred Stoner dan Douglas C. Harvey membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang mengembangkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. B. Ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan makro. C. Ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk masalah ekonomi tertentu. Jadi ilmu ekonomi tanpa lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Terima kasih Abdan, kasih tepuk tangannya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini mengenai pembagian ilmu ekonomi. Sebelum Ibu akhiri, untuk topik berikutnya adalah untuk pembelajaran minggu depan. Insya Allah kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya bagian pian nanti silahkan baca buku paketnya di halaman 166 sampai 169. Buku ekonomi ya? Ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Berguna bagi bangsa dan negara juga keluarga. Ya, kita akhiri dengan doa. Yang memimpin doa, silakan Ibu minta ke depan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kursinya dirapikan, dikembalikan ke tempat. Ya, dikembalikan ke tempat asal duduk kalian. Ya, terima kasih Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, Ibu ada untuk konsentrasi kalian, ya. Untuk konsentrasi anak Ibu,
sambil yang lain kita menyanyi lagu daerah Kalimantan Selatan, yaitu apa? Oke, ampar-ampar pisang. Ini melatih konsentrasi sambil kalian mau pulang. Silahkan bereskan buku-bukunya. Kita pulang, bereskan buku-bukunya. Mari kita pulang. 3, 2, 1.